Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supandi MM Channel. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini saya berada di Home Library. Namun mohon maaf ini buku-bukunya belum lengkap karena ya keterbatasan tempat dan dana mungkin ya. Jadi di sini kita akan mengajak kepada pemirsa untuk kembali menggiatkan minat baca kita kepada buku-buku, karena tidak bisa dipungkiri bahwa buku itu sangat penting. Kita bisa mencontoh dari beberapa banyak orang sukses, orang besar, itu ternyata mereka itu rajin membaca. Nah, di sini marilah kita bersama-sama untuk rajin membaca, karena apa? Dengan membaca itu banyak wawasan yang bisa kita dapatkan, bisa untuk mengobati rasa gundah, ya, rasa sedih, ini bisa juga. Kemudian bisa untuk apabila kita tidak bisa tidur, itu bagaimana supaya bisa tidur itu dengan membaca, maka akan cepat tidur. Disinilah beberapa fungsi dari membaca. Namun ada satu konsep, ini kaitannya dengan rasa kantuk waktu membaca. Ini saudara-saudara perlu untuk memegang sebuah pedoman bahwa jangan baru 5 menit kita ngantuk tidur, baca baru 10 menit ngantuk tidur. Ini kita belum mendapatkan apa-apa. Jadi pokoknya kita bertekad itu minimal 1 jam membaca, 1 jam itu. Kalau ngantuk baru kita bawa tidur. Jadi orang-orang sukses, orang-orang bisnismen itu ternyata mereka itu rajin membaca. Padahal di sini kita tahu mereka itu sibuk ya. Nah, kita sering beralasan sibuk, tidak ada waktu untuk membaca. Nah, padahal mereka itu lebih sibuk. Dan kita tahu bahwa manusia itu diberi waktu sama 24 jam sehari. Kita sisihkan 1 jam misalnya untuk membaca. Ini nanti akan bermanfaat sekali kepada diri kita. Di samping fungsi-fungsi yang tadi atau manfaat yang bisa kita rasakan tadi, itu ada satu lagi, membaca itu bisa menghilangkan rasa sepi. Mana kalau kita kesepian, itu bisa tidak menjadi sepi. Jadi dalam hidup saya itu saya juga merasakan tidak pernah kesepian. Para pemirsa yang saya hormati, kaitannya dengan membaca di sini yang akan saya fokuskan, saya tujukan kepada anak-anak, khususnya para pelajar, para mahasiswa. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa orang tua itu juga kewajiban untuk membaca atau belajar, menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat, dari lahir sampai ke liang kubur. Jadi tidak ada alasan kita orang tua tidak perlu untuk belajar. Anak-anak saja yang belajar. Ini
pandangan yang salah. Kalaupun demikian, saya akan fokus pada ini para pelajar dan para mahasiswa. Kita tahu di alam ini itu ada yang namanya hukum alam. Hukum alam itu berbicara di sini yang akan kita maksudkan adalah hukum kekekalan energi. Nah, apa kaitannya belajar dengan hukum kekekalan energi? Jadi teori HKE ini bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihilangkan. Energi itu bisa dikumpulkan. Nah, dalam kehidupan, dalam kegiatan belajar, orang yang belajar ini berarti dia itu sedang mengeluarkan energi positif. Nah, apakah energi positif ini sia-sia? Itu tidak. Jadi energi positif itu nantinya tidak akan hilang, namun nanti akan berubah bentuk. Di sini seseorang dengan seorang lain itu bisa berbeda tabungan energinya. Jadi energi yang dikeluarkan itu jumlahnya itu bisa berbeda-beda antara anak yang satu dan anak yang lain. Seseorang anak, misalkan kita menjumpai ada anak dari SD, itu dia itu senang belajar, senang membaca, senang menghafalkan dengan telaten, dengan senang. Dari kelas 5 SD sampai ke bangku kuliah, dia itu senang belajar. Tapi ada juga anak yang SD belum, tapi SMP dia sudah mulai kelas 7 itu sudah mulai belajar senang. Nah, ini nanti energi belajar yang dia keluarkan itu akan berkumpul sampai dia itu kuliah. Tapi ada juga anak SD belum giat belajar, SMP belum giat belajar, SMA kelas 1, kelas 2, kelas 10, kelas 11 belum giat. Nah, baru kelas 12 dia itu giat karena sudah nalar ya untuk meraih masa depan, sudah ada penalaran. Nah, ini berarti kalau kita bandingkan dengan tadi yang dari SD, dari SMP, kemudian ini ada dari SMA, itu berarti secara hukum alam ini ketiga tipe anak ini memiliki jumlah tabungan energi yang berbeda. Oleh karena itu, sebagai orang tua, marilah kita bimbing, kita arahkan anak-anak kita bahwasannya seseorang itu harus mempunyai banyak tabungan energi. Karena sedikit dan banyaknya itu berpengaruh pada kualitas masa depan. Ini secara hukum alam. Jadi nanti mereka itu pada akhirnya itu akan mendapatkan jumlah tabungan energi, atau dalam istilah hukum alam yaitu jumlah tabungan energi positif. Nah, nanti bisa dirasakan sendiri karena kita juga bisa mengacu pada firman Allah
dalam surat Ar-Rod bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang apabila dia tidak merubahnya sendiri. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Mohon maaf ya bila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.